Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Amir Matika Sakar. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Kembali kita belajar masih materi persamaan kuadrat, yaitu membentuk persamaan kuadrat, terutama untuk siswa kelas 9. Yang pertama, bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Misalnya saja, persamaan kuadrat mempunyai akar P dan Q. Bagaimana persamaan kuadratnya? Maka bisa kita cari dengan X dikurangi P kali X dikurangi Q sama dengan 0. Ini pemfaktoran ini kita kalikan, kita boleh X kuadrat ya, X kali X, kemudian PX, ini X, terus negatif P kali negatif Q adalah positif PQ. Maka bisa kita sederhanakan X kuadrat negatif dari P ditambah Q, X ditambah PQ sama dengan 0. Nah, ini kan jumlah akar tadi, P plus Q, berarti jumlah akar-akarnya. Sedangkan yang paling belakang ini konstannya perkaliannya, perkalian akarnya. Jadi hasil kali dari akarnya. Contohnya, misalnya contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan 4. Maka kita tidak usah membentuk perkalian gini, kita cari dulu jumlah akarnya, berarti 5 ditambah 4, 9. Hasil kalinya berapa? P kali 5 kali 4, 20. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi jumlahnya tadi 9 dikurangi 9, X ditambah hasil kalinya 20 sama dengan 0. Selesai. Mudah ya. Oke, satu contoh lagi. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 7. 3 dan negatif 7. Nah, sekarang kita cari jumlahnya dulu. 3 ditambah negatif 7, negatif 4. Hasil kalinya negatif 21. Maka seperti tadi, X kuadrat dikurangi jumlahnya, yaitu negatif 4, X ditambah hasil kalinya negatif 21 sama dengan 0. Kemudian dikurangi negatif menjadi plus. Jadi X kuadrat plus 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Selesai. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya tentang sifat jumlah dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat. Kita masih ingat rumus ABC kemarin ya, X1, 2 itu min B plus minus akar D per 2A. Sekarang kalau kita jumlahkan, X1 ditambah X2. X1 nya yang tambah ya, min B plus akar D per 2A ditambah X2 nya yang pengurangan, min B min akar D per 2A. Jadi ini yang X1 penjumlahan, yang X2 pengurangan. Nah, ini kalau ditambahkan negatif B ditambah negatif B, negatif 2B. Akar D ditambah negatif akar D, habis 0. Sehingga tinggal negatif 2B dibagi 2A sama dengan negatif B per A. Jadi jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat itu sama dengan negatif B dibagi A. Kemudian bagaimana kalau kita kalikan X1 kali X2. Jadi ini X1 nya dikalikan, kalau tadi dijumlah sekarang dikalikan. Negatif B kali negatif B, B kuadrat ya, negatif B negatif positif B kuadrat. Kemudian ini perkalian sekawan kan, akar D positif kali negatif, negatif. Akar D kuadratkan ya, karena sama.
hasilnya D. Per 4A kuadrat dari mana? 2A kali 2A itu 4A kuadrat. Nah, B kuadrat dikurangi D kemarin kan B kuadrat dikurangi 4AC. Diskriminan ya, B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Nah, B kuadrat kalau kurungnya kita buka, B kuadrat dikurangi B kuadrat 0, habis tinggal dikurangi min, jadi positif 4AC, penyebutnya 4A kuadrat. 4 dibagi 4, 1. A-nya dibagi A kuadrat, nah yang penyebutnya masih 1A, yang atas C. Jadi kesimpulannya hasil kalinya C per A. Dari penjumlahan dan perkalian ini kita simpulkan sifat-sifat jumlah akar dari suatu persamaan kuadrat adalah min B per A, dan hasil kali akar-akarnya atau X1 kali X2 sama dengan C per A. Begitu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 2X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari A, X1 tambah X2, B, X1 kali X2, C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maaf, X2 kuadrat. Oke, penyelesaiannya kita tentukan dulu A-nya 2, B-nya 7, C-nya 6. Kita nggak usah mencari X1 berapa, X2 berapa. Menggunakan sifat tadi, X1 tambah X2 tadi misalkan min B per A. Negatif, B-nya kan 7. 7, A-nya 2. Negatif 7 per 2. Atau 3,5 juga boleh. Kemudian, B, hasil kalinya. X1 kali X2 itu C per A. C-nya 6. A-nya 2. 6 bagi 2, 3. Yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini X2 ya. X2 kuadrat. Sehingga X1 ditambah X2 dalam kurung kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Ini dulu kelas 8. Jadi uraian kalau ini diurai, dikurangi nanti hasilnya sama dengan ini. Kemudian yang dalam kurung ini kan jumlah. Jumlahnya tadi kan sudah dihitung, negatif 7 per 2. Kuadrat dikurangi 2, X1 kali X2 nya sudah dihitung 3. 2 kali 3, 6, negatif 7 kuadrat 49, 2 kuadrat 4. 49 dibagi 4 itu 12 seperempat. Nah, 12 nya dikurangi 6, masih 6. Jadi 6 seperempat. Baik, kita lanjutkan bagaimana kalau membentuk suatu persamaan kuadrat yang baru. Misalnya contoh begini. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 8X plus 12 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 tambah 3 dan X2 tambah 3. Ya, penyelesaiannya kita tuliskan dulu A-nya 1, B-nya 8, C-nya 12. Terus kita gunakan sifat tadi, jumlah akar tadi. X1 plus X2 min B per A, berarti min 8 dibagi 1 negatif 8. Kemudian hasil kalinya, X1 kali X2 itu C per A, berarti 12 bagi 1, 12. Nah, kemudian persamaan kuadrat yang baru akarnya ini. Ya kita cari jumlahnya dulu. X1 plus 3 ditambah X2 plus 3. Ini akar-akar yang baru kan ini. Kita cari jumlahnya. X1 plus 3 dan X2 plus 3. X1 ditambah X2, 3 tambah 3, 6. X1 tambah X2 sudah dihitung tadi. Berapa ini? Negatif 8. Negatif 8 ditambah 6. Negatif 2. Jumlahnya sudah. Sekarang hasil kalinya ini. Hasil kali dari X1 plus 3 kali X2 plus 3. Ini hasil kali akar. Kita kalikan satu per satu, X1 kali X2. Kemudian ini 3, X2 dan 3.
Kemudian 3 kali 3 ini 9. Sehingga X1 kali X2 sudah dihitung. Tadi X1 kali X2 nya 12. Nah, maka ini 12. Ditambah 3 kali penjumlahan X1 dengan X2. X1 plus X2 tadi kan min 8. Maka 3 kali negatif 8. Terus ditambah 9 itu ini. 3 kali negatif 8 kan negatif 24. Ini 12. 12 ditambah negatif 24 yang masih negatif 12. Ditambah 9 masih negatif 3. Nah, ini hasil kalinya, ini hasil penjumlahannya. Maka membentuk persamaannya dari tadi. X kuadrat dikurangi jumlah akarnya, yaitu min 2 ini. X ditambah hasil kalinya ini, negatif 3 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurangi negatif itu jadi positif 2. X kuadrat plus 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Selesai. Begitu caranya. Baik, untuk memperdalam atau untuk mengetahui sudah kepahaman kalian, silahkan dicoba untuk tugas berikut ini. Saya berikan tugas dan tadi sudah ada contoh-contohnya. Saya yakin bisa. Ya, nomor 1 ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 2. Yang nomor 2 seperti tadi ya, diketahui persamaan kuadrat ditanyakan jumlah akarnya, hasil kali akar, dan X1 kuadrat plus X2 kuadrat, ini X2 ya. Kemudian yang nomor 3 mencari persamaan kuadrat yang baru. Ini akar-akarnya X1 dikurangi 2 dan X2 dikurangi 2. Seperti contoh tadi. Demikian berakhir sudah materi persamaan kuadrat, dan yang akan datang mestinya ulangan dulu, setelah itu dilanjutkan materi berikutnya. Demikian man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, terpaksa keluar gunakan selalu masker, rajin cuci tangan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.